Urip mung sawang sinawang, ya. Mungkin kalimat ini sudah sangat familiar sekali kita dengarkan, ya. Yang mana memang ya hidup itu karena penilaian saja, ya. Kita menilai orang lain seolah-olah seperti jauh lebih enak atau lebih baik daripada kita. Sebaliknya, orang lain mungkin juga menilai kita ini jauh lebih baik dan lebih enak daripada mereka. Inilah yang disebut sawang sinawang kalau kata orang Jawa itu. Jadi kalau kita paham ini, maka sesungguhnya menjalani hidup itu jadi ringan, jadi enteng. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kita akan fokus menjalani kehidupan kita sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Yang menjalani kita, yang merasakan juga kita. Orang lain pun juga demikian, sama. Disinilah maka kita tidak akan terjebak, sehingga kita ini seolah-olah saya ingin bisa seperti dia, saya ingin seperti orang itu. Seolah-olah bahwa orang itu jauh lebih baik, orang itu jauh lebih enak daripada kita. Padahal bisa jadi orang tersebut juga menilai kita dengan hal yang sama. Artinya bisa jadi dianggapnya bahwa hidup kita ini juga jauh lebih baik dan lebih enak daripada dia. Ya, inilah isinya kehidupan, ya, yang mana semua memang benar adanya, hanya sawang sinawang itu tadi. Nah, kemudian masih banyak di antara kita, ya, yang terjebak di dalam menjalani hidupnya sehingga bukan ketenangan, bukan kebahagiaan, bukan kedamaian yang dia rasakan, tetapi justru semakin berada di dalam kesusahan, kesengsaraan, sakit, dan lain sebagainya di dalam pikiran, di dalam hatinya, di dalam kehidupannya, karena dia nggak mampu memahami. Masih banyak yang terjebak bahwa seolah-olah hidup ini adalah milik kita sepenuhnya. Dalam arti terjebak dengan kemelekatan-kemelekatan tentang baju, tentang harta benda, tentang semua yang sudah dimiliki di kehidupan ini. Jadi banyak yang terjebak bahwa seolah-olah ketika kita bisa punya ini, seolah-olah ini adalah milik kita. Kita kehilangan ini, seolah-olah kita kehilangan bahwa yang hilang itu adalah milik kita juga. Sehingga kita kadang nggak ikhlas, kita nggak rela begitu. Sehingga kadang kita jadi sedih, bahkan kita berduka, ya, kita kecewa, bahkan marah juga. Padahal kalau kita mau pahami, kalau kita mau betul-betul selami lebih dalam, bahwa apapun yang kita miliki di jagat raya ini sejatinya bukanlah milik kita. Jabatan kita, anak istri kita, harta benda kita, semuanya ini. Itu hanyalah titipan. Yang mana ini semua adalah milik daripada alam semesta ini. Kalau kita bicara ini semua adalah miliknya Tuhan yang Maha Kuasa, ya kita gambarkan bahwa Tuhan itu adalah alam semesta ini. Seluruh unsur kehidupan ada di sini. Maka apapun yang kita miliki, itu juga akan kembali kepada alam semesta. Untuk apa ya? Untuk keberlangsungan hidup ini. Dan apapun yang ada di alam semesta itu juga akan kembali kepada diri kita. Contoh, ini contoh yang sangat nyata sekali. Kalau kita bicara saat ini kita hidup, sejatinya ya selamanya kita ini hidup, tapi yang hidup itu adalah kehidupannya. Nah, sedangkan yang mati nggak bisa hidup terus itu adalah wadah atau jasadnya. Nah, ketika kita sudah mati, maka kita akan kembali kepada alam. Lah, dari alam itu akan terurai unsur-unsur kehidupannya. Akan kembali lagi kepada yang masih hidup. Nah, disinilah kita punya tugas, punya kewajiban untuk orang-orang yang memahami tentang hakikat kehidupan yang sesungguhnya.
bahwasanya apa yang ada di alam sejatinya itu juga ada di dalam diri kita. Apa yang ada di alam akan kembali kepada diri kita. Dan apa yang ada di dalam diri kita itu juga ada di alam semesta. Dan apa yang kita miliki di dalam hidup kita itu juga akan kembali kepada alam semesta. Nah, kalau kita paham itu, maka kita punya tugas, punya kewajiban. Bagaimana kita mampu menjalani hidup kita ini supaya selaras. Apa yang ada di dalam diri kita selaras dengan apa yang ada di alam semesta. Demikian pula sebaliknya. Jadi jika kita mampu menjaga, mampu merawat alam yang ada di dalam diri pribadi kita, niscaya alam yang ada di dalam diri kita ini akan subur. Nah, kalau alam yang ada di dalam diri kita ini subur, kita mau tanami apapun juga pasti tumbuh. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita ingin capai di dalam kehidupan kita juga pasti akan terjadi karena subur alamnya. Nah, demikian pula kalau alam yang di dalam diri kita ini subur, niscaya alam semesta juga akan subur. Sehingga apa? Ini imbal balik antara alam semesta dengan yang ada di diri kita ini. Jadi kita menjaga dan merawat alam ini secara otomatis kita itu juga sudah menjaga dan merawat alam yang ada di jagat raya itu. Demikian pula sebaliknya. Makanya alam semesta atau jagat raya ini bisa dikatakan rusak, nggak benar, nggak subur, bahkan berantakan, manakala alam yang ada di dalam diri kita ini juga kita rusak. Nggak kita rawat, kita biarkan hancur, kita biarkan berantakan. Nah, ini yang mungkin tidak semua orang mau ya mempelajari ini. Padahal kalau kita mau mempelajari ini dan kita mampu untuk menerapkan ini di dalam kehidupan kita supaya keseimbangan itu betul-betul nyata, betul-betul terjadi, betul-betul kita jalani, maka tidak ada yang tidak bisa sesungguhnya. Ya, ini contoh saja mungkin untuk sebagian orang yang tidak mau mencerna ini dengan baik, mungkin dianggapnya berhayal begitu ya. Tapi untuk orang-orang yang paham, saya yakin akan mampu mencerna ini dengan baik. Contoh saja, di dalam tubuh kita ini, di dalam diri kita ini, itu ada 4 unsur yang mana ini tentu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Kurang salah satu ini juga tidak akan bisa hidup kita. Ya, ada unsur air, unsur api, unsur tanah, dan unsur udara. Inilah wujud satu kesatuan daripada kehidupan kita. Yang mana 4 unsur ini itu juga ada di alam semesta. Nah, ini kalau kita mampu mengendalikan 4 unsur yang ada di dalam diri atau tubuh kita ini, maka kita juga akan mampu mengendalikan 4 unsur yang ada di alam semesta itu. Contoh, kalau kita memahami unsur air saja yang ada di dalam diri kita, maka kita juga bisa mengendalikan air yang ada di jagat raya atau di alam semesta itu. Ini kalau dipakai di dalam keilmuan oleh orang-orang di zaman dahulu, akhirnya bisa mengendalikan air hujan dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan unsur angin atau unsur udara yang ada di dalam diri kita. Manakala kita ini mampu mengendalikan unsur angin atau udara yang ada di dalam diri kita, maka kita juga akan mampu mengendalikan unsur udara atau angin yang ada di jagat raya atau di alam semesta itu. Nah, disinilah akan tercipta energi, akan tercipta kemampuan, kekuatan yang luar biasa tentunya. Makanya manusia itu dikatakan atau diakui sebagai makhluk yang paling sempurna ya, karena memang semuanya sudah ada di dalam diri kita. Tinggal kita mampu dan mau atau tidak untuk menggali potensi-potensi itu. Selama ini mungkin kita nggak mau belajar ke sana. Kita sibuk untuk mempelajari Tuhan itu seperti apa, di mana begitu, hanya dengan mungkin membaca buku, membaca kitab. Sehingga kita mau mengenali Tuhan itu kita harus pergi jauh. Pergi jauh dalam arti kata kita justru keluar dari dalam diri kita. Padahal kalau kita mau mengenali Tuhan, kita harus masuk ke dalam diri kita.
Semakin kita mengenali siapa sejatinya diri kita, hidup kita ini, maka kita akan mampu mengenali siapa Tuhan kita. Nah, disinilah kita bisa memfungsikan, memanfaatkan energi atau sumber kehidupan itu dengan maksimal atau tidak. Semua tergantung kita. Jadi kalau kita mau ya, dulur-dulur ya, mau mempelajari ini, tidak ada yang sulit di dalam hidup kita. Karena semuanya sudah tersedia, sudah ada semua. Apa yang ada di alam itu sudah ada di dalam diri kita. Sebaliknya yang ada di dalam diri kita juga sudah ada di alam semesta atau di jagat raya itu. Tinggal bagaimana kita mampu untuk menjaga, untuk merawat, untuk mengelola, untuk memaksimalkan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi jangan justru kita ini malah merusak alam yang ada di dalam diri kita, sehingga tanpa kita sadari kita juga merusak alam yang ada di jagat raya itu ya, karena kita ini adalah kembaran. Ini wujud daripada jagat mikro, dan apa yang ada di dalam jagat raya itu adalah wujud daripada jagat makro atau jagat besar. Semua ada di dalam diri kita.